Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kita akan membahas lanjutan dari materi kita yaitu statistika deskriptif. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran dan distribusi normal. Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan pentingnya kita meninjau ukuran penyebaran. Yang pertama yaitu untuk membuat suatu penilaian mengenai seberapa baik suatu nilai rata-rata menggambarkan data. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran dari data sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan variasi dapat dilakukan. Dari ilustrasi ini, kita bisa melihat seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran yang pertama yaitu variance, yang menggambarkan seberapa besar data menyebar dari rataannya. Rumus dari variansi untuk data sampel sebagai berikut, dan untuk data populasi sebagai berikut, di mana XI adalah nilai dari data, X bar dan mu X adalah mean atau rata-rata, N adalah banyaknya data. Dalam hal ini, untuk rumus dari variansi sampel menggunakan pembagi N-1, sedangkan untuk populasi pembaginya yaitu N. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa untuk sampel menggunakan pembagi N-1? Dalam hal ini, pembagi N-1 digunakan supaya hasil dari variansi dari data sampel tidak bias dari data populasinya. Bagaimana ketika diakar-kuadratkan nilai dari variansnya? Maka ketika diakar-kuadratkan, kita akan menemukan standar deviasi dengan rumus untuk data tidak berkelompok sebagai berikut. Untuk data berkelompok, pada standar deviasi dirumuskan sebagai berikut untuk data sampel dan data populasi. Fi adalah nilai dari interval kelas. XMI adalah jumlah pengamatan dalam sebuah interval kelas. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang paling penting baik dalam teori maupun aplikasi statistik. Terdapat 4 alasan mengapa distribusi normal menjadi distribusi yang paling penting. Yang pertama yaitu distribusi normal terjadi secara alamiah. Banyak peristiwa di dunia nyata yang terdistribusi secara normal. Yang kedua, beberapa variabel acak yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi menjadi suatu distribusi variabel acak yang normal. Yang ketiga, banyak hasil dan teknik analisis yang berguna dalam pekerjaan statistik hanya bisa berfungsi dengan benar jika model terdistribusi secara normal. Luas dari distribusi normal yaitu sama dengan 1. Untuk setiap nilai mu x dan sigma x, kurva fungsi akan simetris terhadap mu x dan memiliki total luas di bawah kurva tepat sama dengan 1. Nilai dari sigma x menentukan bentangan dari kurva, sedangkan mu x menentukan pusat simetrisnya. Karena gambaran kurva normal menyerupai bentuk lonceng, maka kurva distribusi normal sering juga disebut sebagai distribusi bentuk lonceng. Fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Sebuah variabel acak kontinu X dikatakan memiliki distribusi normal dengan parameter mu X dan sigma X. Sigma X didefinisikan sebagai standar deviasi, mu X yaitu mean atau rata-rata. Untuk menghitung probabilitas dari suatu variabel acak kontinu X yang terdistribusi secara normal dengan parameter mu X dan sigma X, maka persamaan harus diintegralkan. Namun, tidak ada satupun dari teknik-teknik pengintegralan yang bisa digunakan untuk menentukan integral tersebut. Untuk itu, para ahli statistik telah membuat sebuah penyederhanaan dengan memperkenalkan sebuah fungsi kepadatan probabilitas normal khusus untuk nilai min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Distribusi khusus ini dikenal sebagai distribusi normal standar dengan simbol variabel acak yaitu Z. Rumus fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal baku adalah sebagai berikut.
Rumusnya tidak jauh beda dengan rumus distribusi normal pada umumnya. Berikutnya adalah standarisasi distribusi normal, yaitu ketika kita ingin mencari nilai peluang dari variabel acak X kurang dari sama dengan A, maka kita bisa melakukan standarisasi menjadi sebagai berikut, yaitu probabilitas dari variabel acak Z kurang dari sama dengan A dikurangi mu X dibagi sigma X. Untuk kasus selang seperti ini, yaitu untuk probabilitas A kurang dari sama dengan variabel acak X kurang dari sama dengan B, maka nilai dari standarisasi distribusi normalnya adalah sebagai berikut. Dan untuk kasus di mana probabilitas untuk X lebih dari sama dengan A, maka nilai dari distribusi normal standarnya adalah sebagai berikut. Ilustrasi untuk statistika deskriptif, yaitu saya mempunyai data jumlah dokter dan pasien pada 100 rumah sakit yang ada di Jakarta, yaitu sebagai berikut. Dari jumlah ini, maka akan dianalisis secara deskriptif untuk memudahkan memperoleh informasi. Analisis ini akan dilakukan menggunakan software aplikasi SwanStat. Baiklah, sekian untuk materi tentang statistika deskriptif. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang kami jelaskan.